Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Izinkan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan refleksi elaborasi pemahaman, peran, dan nilai guru penggerak. Calon guru penggerak dapat mengetahui praktik baik dalam pembentukan nilai guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Andi Ridwan, SPDI, calon guru penggerak angkatan kedua SMP Negeri 4 Kota Tua. Mengartikulasikan nilai-nilai guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana emosi dan kerja otak kita bisa membentuk nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri kita? Dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dalam menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kunci membentuk nilai-nilai diri secara sadar dapat menguatkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada dua. Yang pertama, keteladanan dan kebiasaan. Dua kunci ini itu bisa memperkuat mewujudkan murid memiliki profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Mandiri, seorang guru harus memunculkan motivasi, dorongan di dalam diri untuk melakukan perubahan. Yang kedua, reflektif. Berpikir reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Melakukan kolaborasi kepada rekan-rekan guru. Inovatif. Memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan baru. Yang kelima, berpihak pada murid. Digambarkan dalam filosofis pemikiran KHD, guru itu ibarat seperti petani atau tukang kebun, di mana tukang kebun itu meramut, memelihara tanamannya agar subur. Sedangkan siswa atau murid itu digambarkan seperti tanaman atau benih. Apabila ditempatkan di tempat yang subur, maka dia akan tumbuh, berkembang, berhasil. Sedangkan apabila ditanam di tempat yang tidak subur, kemudian meskipun petaninya itu berusaha dengan semaksimal mungkin, maka tetap tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Mengapa satu kata menjadi memiliki ragam makna? Karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki interpretasi, artikulasi dalam sebuah makna itu beragam. Kita lihat asosiasi bebas. Berpihak pada anak. Ketika kita dihadapkan pada frasa berpihak pada anak, maka masing-masing orang punya pandangan berbeda-beda. Ada yang menganggap berpihak pada anak itu seperti menghamba pada anak. Ada yang berkata seperti mendekat pada anak, menghormat pada anak, dan lain sebagainya. Kemudian kata frasa trapesium usia. Ketika seorang guru dihadapkan, apa itu trapesium usia? Ada yang menjawab itu adalah pengalaman atau peristiwa-peristiwa di masa lalu, pengalaman-pengalaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, frasa identitas gunung es. Ketika seorang guru
dihadapkan pada frasa ini, maka ada yang menjawab identitas gunung es itu menggambarkan seperti karakter seorang anak atau perilaku seorang anak dan lain sebagainya. Setelah diakumulasi, jawaban asosiasi bebas yang pertama berpihak pada anak. Kebanyakan yang menjawab itu merdeka belajar, menghamba kepada anak. Kemudian frasa identitas gunung es kebanyakan menjawab karakter dan kebiasaan. Kemudian frasa trapesium usia kebanyakan yang menjawab refleksi pengalaman. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap orang memiliki perbedaan sudut pandang yang berbeda, dan kita akui itu, dan kita memahami perbedaan, mengakui adanya perbedaan-perbedaan, karena perbedaan itu adalah hikmah. Jangan jadikan perbedaan itu memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Jadi, kata kunci guru penggerak, dia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu beberapa pertanyaan ini mewakili sehingga guru itu dikatakan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang pertama, bagaimana menjadi coach pada guru lain. Yang kedua, bagaimana menghamba pada murid. Yang ketiga, apa manfaat trapesium usia bagi guru penggerak. Yang keempat, bagaimana cara menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri kita. Dan terakhir, bagaimana sistem kerja otak manusia. Next. Ya, penjelasan menghamba pada murid. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya, guru diibaratkan seperti petani yang memberikan semangat, yang memberikan usaha-usaha agar tanamannya itu tumbuh dengan subur dan berbuah berhasil. Kemudian, memahami kodrat anak. Guru harus mampu melihat perkembangan anak dari segi kodrat alamnya, kodrat lingkungannya, tempat tinggalnya. Kemudian kodrat zaman. Guru harus mempertimbangkan kodrat zaman di mana anak-anak ini sudah harus cakap, mampu menguasai teknologi. Tidak bisa kita jauhkan mereka dari gadget karena sudah zaman milenial. Bagaimana kita menuntunnya, mengarahkannya sehingga memanfaatkan ilmu teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Dan bermain. Naluri anak itu adalah bermain. Biarkan mereka bermain sambil belajar. Selanjutnya, memperbaiki lakunya. Selaras budi, cipta, rasa, dan karsa, dan pekertinya. Seorang guru itu tugasnya bukan mengontrol, tetapi menuntun. Karena anak itu lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Tinggal kita mengarahkan, menuntun, sehingga anak itu berhasil. Olah cipta pemikirannya, kita tajamkan pemikirannya. Anak itu supaya dia berpikir kritis. Kemudian kita haluskan perasaannya supaya dia memiliki jiwa nasionalis, patriotis, sehingga tidak berpikir apatis, berpikir ya egois, sehingga ya bisa bergaul kepada siapa saja dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian budi pekerti, supaya anak ini tumbuh kembang menjadi anak-anak yang cerdas, bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran dengan kebijaksanaan.
Sistem kerja otak kita. Sistem kerja otak kita itu terbagi atas dua. Kalau kita lihat di gambar ini adalah struktur bagian otak manusia. Tangan kita, kalau kita lipat jempol kita, kemudian 4 jarinya kita lipat, maka ini digambarkan seperti bagian otak kita, di mana bagian tengahnya itu adalah otak mamalia yang berfungsi untuk mengolah emosi kita. Kemudian bagian bawahnya ini adalah otak reptil, di mana berfungsi sebagai kerja bertahan hidup. Batang otak, kemudian di bagian depan kepala kita itu ada Homo sapiens, berfungsi untuk berpikir, memutuskan kebijaksanaan. Kemudian otak bagian belakang ini fungsinya adalah bagian dari otak primata yang berfungsi sebagai sebuah gerakan-gerakan kompleks atau menggunakan alat. Nah, bagian-bagian otak ini itu terbagi atas dua. Ketika kita menghadapi sebuah peristiwa, mendapatkan informasi-informasi, maka ada pengolahan informasi secara cepat, kemudian ada juga pengolahan informasi yang lambat sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana. Nah, itu apa? Itu terbagi. Yang pertama adalah sistem berpikir cepat atau fast response. Yang bekerja bagian otak ini adalah bagian otak di mamalia, yaitu dan sistem limbik. Nah, ini tujuannya atau tugasnya itu secara otomatis autopilot. Dia memiliki kecenderungan alamiah. Jadi ketika ada informasi, ada aksi, langsung reaksi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya sistem berpikir lambat atau slow response. Slow response di sini bukan dikatakan seperti orang yang tulalit atau lambat loading, itu tidak. Tapi slow response di sini itu bagaimana kita mengelola aksi informasi itu, kita kelola, kita dicek, analisis informasi itu benar atau tidak, kemudian kita ambil keputusan. Itu namanya sistem berpikir lambat. Jadi bagian otak luhur, bagian depan Homo sapiens itu berpikir strategis, kreatif, dan metakognitif. Jalurnya itu aksi, reaksi, dan respon. Kebanyakan manusia itu kebanyakannya itu berpikir fast response. Slow response ini harus dilatih, harus dibiasakan, sehingga ketika ada informasi itu kita cerdas, analisis dulu informasinya benar atau tidak, kemudian baru kita ambil keputusan. Bagaimana memanfaatkan slow response? Bagaimana membiasakan berpikir lambat? Kita lihat orang-orang yang berpikir lambat atau fast response itu ibaratnya seperti orang yang naik di eskalator, di mana eskalatornya itu bergerak turun. Orangnya bergerak naik, eskalatornya bergerak turun. Seperti dia membutuhkan energi yang besar supaya dia bisa mencapai tujuan. Sementara orang yang berpikir cepat, fast response, itu ibaratnya orang yang turun ke eskalator, di mana eskalatornya turun dan dia pun bergerak turun. Itu tanpa membutuhkan energi yang banyak. Gitu. Ibaratnya contoh soal ini, ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur itu tidak habis? Seketika itu respon cepatnya anak-anak menjawab, tidak usah bikin kue. Pertanyaannya aneh. Itu fast respon seorang anak menjawab pertanyaan. Tapi kalau slow responnya menjawabnya tidak demikian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membiasakan slow respon? Yang pertama, fokus ke sisi positif.
insting otak kita terlatih bereaksi lebih cepat atas suatu yang diklasifikasikan sebagai ancaman dibandingkan dengan untuk menganalisisnya apakah itu benar adalah ancaman. Otak kita cenderung berpikir negatif, karena itu adalah naluri dasar manusia. Yang kedua, sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik, pengelola emosi kita. Yang ketiga, jangan lawan otak Anda. Kenali, terimalah, dan beri waktu untuk belajar. Kita hidup di era digital abad 21, tapi otak kita sangat tua. Bagian-bagiannya serupa dengan otak primata, mamalia, dan reptil. Jadi, berilah waktu untuk menyesuaikan. Biasakanlah thinking slow. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk kemajuan channel pendidikan saya, Andi Ridwan, SPDI calon guru penggerak angkatan kedua Kota Tual tahun 2021. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.